Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali meneruskan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita memasuki kaidah yang keberapa? Yang ketiga ya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang mendukung akan kaidah ini. Demikian pula sebab-sebab atau macam-macam masyaqqah, keringanan atau beban, ya, kesulitan. Ada masyaqqah, beban atau kesulitan yang di luar kemampuan manusia. Ada masyaqqah yang biasa, dan ada pula masyaqqah yang sangat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Dan setelahnya kita membahas sebab-sebab keringanan, yaitu di antara sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keringanan atas suatu syariat. Dan kita sampai pada poin yang keberapa? 4 kalau nggak salah. Yang pertama safar, yang kedua sakit, yang ketiga terpaksa. Dan terpaksa sendiri telah kita sebutkan ada syarat-syaratnya. Ada yang masih ingat? Seseorang dikatakan terpaksa dalam keadaan mujbar. Ada beberapa syarat. Ada beberapa. Yang pertama, yang memaksa lebih kuat, yang dipaksa lebih lemah. Yang ketiga, memungkinkan dilaksanakannya pemaksaan tersebut. Ya, artinya ketika seseorang dipaksa untuk mengerjakan suatu perkara yang diharamkan, lalu dengannya ia ancam dengan suatu pembunuhan, maka berlakulah ketiga syarat tersebut. Yang memaksa harus lebih kuat, artinya kalau yang memaksa lebih lemah, yang memaksa tidak memiliki kekuatan, maka paksaan itu tidak akan dibenarkan, tidak berlaku. Yang kedua, yang dipaksa orang yang lebih lemah. Dan yang ketiga, memungkinkan terjadinya ancaman tersebut. Contoh pembunuhan tadi, maka benar-benar memang memungkinkan orang itu akan dibunuh oleh yang memaksa. 6. Sekarang kita masuk pada sebab yang keempat, yaitu lupa, an-nisyan. Di sini Al-Ustaz hafizahullah taala mengatakan, orang yang lupa makan dan minum siang hari bulan Ramadan tidak batal puasanya. Juga tidak berdosa orang yang lupa tidak salat sampai keluar waktunya. Hanya saja kalau dia ingat, maka wajib melaksanakannya saat itu juga. Ya, jadi ini muallif mencontohkan keadaan yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan. Awalnya, pada asalnya, orang yang makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya apa? Batal. Orang yang tidak sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, maka dia mendapatkan dosa.
Namun karena lupa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Puasanya tidak batal dan dia tidak berdosa. Ya, maka dari sini lupa merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya, di antaranya tadi tidak batal puasanya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan keringanan, pokoknya orang yang makan dan minum di bulan Ramadan batal puasanya, maka tentu di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah orang yang lupa tidak salat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Yang artinya, barang siapa yang lupa tidak salat atau nama anha tertidur darinya, artinya ketiduran, bukan memang sengaja tidur untuk meninggalkan salat, maka kafaratnya, penggantinya adalah hendaknya ia salat tatkala ia ingat. Ini kalau lupa. Kalau bangun, kalau tidur berarti tatkala ia apa? Bangun dari tidurnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka keadaan lupa ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadikan seseorang tidak berdosa apabila dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa termasuk di antara sebab adanya keringanan. Taib. Kemudian yang kelima. Yang kelima, di antara sebab-sebab adanya keringanan adalah bodoh. Apa arti bodoh? Jahil, itu bahasa Arabnya. Tidak ilmu, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Ya, tidak tahu, itu makna dari bodoh. Enggak tahu kalau misalnya sholat sudah keluar dari waktunya. Enggak tahu kalau ternyata sudah azan subuh ketika apa? Sahur. Dia enggak tahu, tidak memiliki ilmu. Maka bodoh termasuk di antara sebab adanya keringanan. Di sini mu'alif menyampaikan terkadang bodoh adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan. Ya, di sini beliau mengatakan terkadang. Ini ada isyarat, ada kalanya kebodohan tidak menjadi sebab seseorang mendapatkan keringanan. Ya, ada kalanya seseorang karena bodoh dia mendapatkan keringanan. Tetapi ada kalanya tidak mendapatkan keringanan. Allahu a'lam bishawab, mungkin yang bisa kita contohkan seseorang yang bodoh tapi tidak mendapatkan keringanan. Apa? Misalnya seseorang dia bodoh tentang agama Islam. Dia tahu Islam, tapi dia nggak tahu tentang kebenaran agama Islam. Maka apakah ketidaktahuannya terhadap agama Islam menjadikan dia boleh untuk nggak masuk Islam? Bisa dipahami? Orang tidak tahu tentang agama Islam, dalam artian dia nggak tahu kalau agama Islam ini agama yang hak. Agama Islam agama yang diridhai oleh Allah. Agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Nggak tahu dia. Dia taunya Islam itu agama yang mengajarkan tentang kekerasan misalnya. Dia taunya agama Islam agama yang mengekang kebebasan misalnya. Dia taunya Islam itu agama yang negatif. Ya, dia nggak tahu Islam agama yang indah. Nah sekarang pertanyaannya, karena dia nggak tahu, akhirnya dia tidak masuk Islam. Nah, dia tidak masuk Islam karena ketidaktahuannya atas indahnya agama Islam,
Apakah menjadikan dia diampuni oleh Allah? Apakah menjadikan dia boleh untuk tidak masuk Islam? Apakah menjadikan dia enggak apa-apa, kamu tetap kufur saja, tetap mengikuti agamamu di sisi Allah? Tidak. Ya, dalam hal ini kebodohannya terhadap agama Islam tidak diberikan keringanan oleh Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap orang yang telah mendengarkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini, ya, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mendengarkan tentang kerasulanku, dia tahu Muhammad telah diutus, dia tahu tentang Islam, sekedar tahu ada agama Islam, sekedar tahu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap kerasulanku, melainkan dia adalah ashabun nar, penduduk apa? Neraka. Artinya seorang kalau mau selamat wajib untuk masuk Islam, meskipun dia tidak mengetahui tentang ajaran Islam yang indah, maka dia tetap tidak mendapatkan apa? Uzur untuk tidak masuk Islam, tetap wajib masuk Islam. Jadi ketidaktahuannya, kebodohannya tentang syariat Islam sehingga dia tidak tertarik untuk masuk Islam, tidak menjadikan dia selamat, tidak menjadikan dia mendapatkan keringanan. Nah ini, namun terkadang bodoh, tidak tahu adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan. Misal orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui bahwa khamr itu hukumnya haram, lalu dia meminumnya, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat. Ya, tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Al Ustadz hafizallah mengatakan tidak ada hukuman akhirat. Ya, ini mengindikasikan adapun hukuman dunia, hukum had, maka tetap berlaku. Orang yang meminum khamar lalu ketahuan ada saksi, maka tetap dia dihukum had secara syar'i, meskipun tidak ada dosa baginya dan tidak ada siksa nanti di akhirat, karena dia apa? Dalam keadaan jahil, bodoh, tidak berilmu. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara sebab-sebab adanya keringanan, sulit menghindarinya. Sulit menghindarinya. Ini mungkin yang diistilahkan oleh para ulama kita mimma ta'ummu bihil balwa. Ya, atau minas su'ubati at-taharrusu minha. Sesuatu yang sulit dihindari, yang sudah apa? Menjadi hal yang mau tidak mau kita harus menjumpainya, harus menghadapinya, tidak mungkin dihindari. Tapi kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak boleh. Maka hal itu bisa diberi keringanan karena kesulitan tersebut. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya tidak dinajiskannya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah dan lainnya, maka seandainya dinajiskan maka akan sangat memberatkan. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang najisnya kucing, beliau menjawab, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidak najis,
karena dia binatang yang selalu keliling pada kalian. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah terdapat suatu istidlal, pendalilan bahwasanya hewan apapun yang masuk kategori minat tawafina alaikum wat tawafat, yaitu binatang yang selalu keliling pada kalian, artinya selalu ada di sekitar kita. Jadi intensitasnya bersama kita itu sangat sering. Maka menjadi apa? Hewan yang tidak najis. Ya, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tatkala ditanya tentang kucing. Jadi ketika Nabi ditanya apa sebab kucing itu tidak najis, ilahnya, penyebabnya diantaranya karena termasuk hewan-hewan yang keliling bersama kita, senantiasa ada di antara kita. Ya, maka dari sini wallahu a'lam bishawab, hewan-hewan yang serupa dengan kucing dalam hal ini bisa masuk apa? Bisa masuk dalam kategori tidak najis. Apa contohnya? Ya? Ayam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Memang secara asal kita mengatakan najis atau tidak najis itu butuh apa? Ada dalil. Ya, secara asal kita mengatakan najis dan tidak najis butuh dalil. Jadi sebenarnya cukup ya dalil tentang najisnya suatu hewan, seekor hewan, karena tidak ada dalil sucinya seekor hewan karena tidak ada dalil yang menajiskannya. Sederhana sebenarnya. Apa dalilnya ayam itu suci? Karena tidak ada dalil yang mengatakan ayam itu najis. Nah ini. Ya, apa dalilnya kelinci itu suci? Karena tidak ada dalil yang mengatakan kelinci itu najis. Dan seterusnya. Hanya saja kalau ada hewan itu hewan yang memang sering bersama kita, intensitasnya begitu luar biasa bersama kita, maka selain kita gunakan dalil secara asal segala sesuatu hukumnya suci, maka kita juga tambahkan dalil termasuk hewan-hewan yang apa? Ada di sekeliling kita. Dan wallahu a'lam bishawab, bisa masuk juga dalam kategori ini misalnya tikus. Tikus ada di rumah-rumah kita enggak? Oh, banyak. Ya. Cicak, nyamuk. Ya. Nyamuk, kecoa. Ya. Jadi selain tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya, maka ada penguat yang lain, yaitu termasuk hewan-hewan yang sering beredar di sekitar kita. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hewan ini sering berinteraksi dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, yaitu dengan tidak dijadikan hewan yang najis. Nah, itu maknanya. Di antara contoh-contohnya. Taib. Dan yang terakhir, yang ketujuh, di antara sebab adanya keringanan adalah kekurangan. Apa artinya? Berkata al-muallif hafidhullah, ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang, baik kekurangan dalam fisik, akal ataupun lainnya. Maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan. Misalnya, orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib berjihad. Kalau seandainya Allah perintahkan kaum muslimin untuk berjihad, maka orang-orang yang tidak mampu secara fisik dia tidak wajib jihad. Contohnya orang yang buta atau pincang yang parah. Adapun kekurangan umur atau belum balik dan kurang akal, gila, maka orang yang belum balik dan kurang waras tidak diberi kewajiban apa? Syar'i. Ya. Jadi beliau mengatakan di sini, orang yang memiliki kekurangan dalam perkara tertentu
maka bisa jadi dia mendapatkan apa? Keringanan. Orang yang kurang umurnya, belum balik, dia tidak mendapatkan kewajiban sholat misalnya. Jadi dia mendapatkan keringanan untuk tidak sholat. Demikian pula orang yang sudah uzur, ya, orang yang sudah tua sekali dan dia tidak bisa mengerjakan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk tidak berpuasa, meskipun ada gantinya dengan membayar apa? Fidyah. Allahu a'lam bishawab. Taib. Inilah sebab-sebab keringanan, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita dalam sebagian hukum-hukum syar'i. Selanjutnya, macam-macam keringanan. Macam-macam keringanan. Kalau kita cermati beberapa misal di atas, maka akan dapat kita simpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya meliputi beberapa macam. Yang pertama, digugurkan kewajibannya. Ya, yang pertama digugurkan kewajibannya. Asalnya wajib, tapi karena kondisi-kondisi tertentu, mulai dari 1 sampai 7, akhirnya Allah berikan keringanan padanya. Keringanannya bagaimana? Tidak diwajibkan, digugurkan kewajibannya. Misalnya, orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas, maka Allah gugurkan kewajiban sholat atas dirinya tanpa ada qadha. Tanpa ada qadha, tidak perlu diganti. Ya, bahkan di sini disebutkan orang yang haid dan nifas tidak boleh sholat dan tidak wajib mengqadha. Nah ini. Jadi ada kalanya keringanan itu langsung digugurkan oleh Allah kewajibannya, tidak perlu diganti. Yang kedua, dikurangi dari aslinya. Allah berikan keringanan, ya, tetapi tidak digugurkan kewajibannya, cuman dikurangi porsinya dari sebelumnya. Misalnya orang yang sholat zuhur asalnya berapa rakaat? 4. Namun bagi musafir hanya dikerjakan dengan 2 rakaat. Apa istilahnya? Qashar. Istilahnya qashar, mengqashar salat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini tidak menggugurkan kewajiban salat bagi musafir, tapi apa? Mengurangi rakaatnya. Ya, mengurangi rakaatnya. Jadi keringanan ada kalanya digugurkan kewajiban tersebut, ada kalanya hanya dikurangi dari aslinya. Sedangkan yang ketiga, diganti dengan yang lain. Jadi bentuk keringanan itu diganti dengan yang lain. Semacam mengganti wudu dan mandi junub dengan cukup bertayamum saja. Ya, jadi orang yang tidak bisa wudu dan tidak bisa mandi junub, maka cukup dengan bertayamum saja. Kita tidak membahas sebab-sebab dibolehkannya kita tayamum, ya, karena ini masalah yang cukup panjang. Intinya ketika seseorang tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi junub, maka diganti dengan apa? Tayamum. Ya, kalau terdapat sebab yang membolehkan tayamum. Ini yang panjang tadi. Nah, dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mewajibkan taharah bagi orang yang akan sholat. Ya, cuman karena dia tidak bisa berwudu, Allah ganti dengan apa? Tayamum. Allah mewajibkan orang yang junub untuk taharah, bersuci. Dan kalau ada air dengan mandi, junub. Tapi karena tidak ada air atau karena kondisi-kondisi tertentu, maka Allah menggantinya dengan tayamum. Inilah yang dimaksud dengan apa? Diganti dengan yang lain. Ya, jadi keringanan yang Allah berikan ada kalanya langsung digugurkan kewajibannya, ada kalanya dikurangi dari porsinya, dan ada kalanya diganti dengan yang lainnya. Ya, kemudian yang keempat,
memajukan dari waktu yang sebenarnya. Di antara keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memajukan dari waktu yang sebenarnya. Misalnya, orang boleh untuk mengerjakan waktu asar di waktu zuhur karena sedang bepergian atau sedang ada keperluan yang mendesak. Ini disebut apa? Jamak. Beda antara jamak dan qasar. Kalau qasar hanya diperbolehkan tatkala sedang safar. Kalau enggak safar enggak boleh qasar. Adapun jamak maka diperbolehkan saat sedang safar ataupun dalam keperluan yang mendesak, dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ketika turun apa? Hujan. Dan ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang mendesak. Nah ini. Jadi asalnya salat itu dikerjakan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman ya, ketentuan yang telah ditentukan waktunya. Ketentuan yang telah ditentukan waktunya. Enggak boleh seseorang salat di luar waktunya. Tetapi karena ada keringanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan itu, memajukan dari waktu yang sebenarnya. Nah, juga bolehnya membayar zakat fitri maupun zakat mal sebelum waktu wajibnya. Sebelum waktu wajibnya. Waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri itu adalah di pagi hari sebelum sholat Id. Wajibnya saat itu. Ya, namun karena kondisi-kondisi tertentu, maka sebagian para ulama membolehkan untuk memajukannya. Ya, di malam hari, malam takbiran, atau bahkan mungkin 2 malam sebelumnya. Karena apa? Karena kondisi-kondisi tertentu. Nah ini, demikianlah zakat mal. Zakat mal itu wajib dikeluarkan setelah apa? Setelah harta sampai pada nisabnya dan tatkala dimiliki selama setahun yang disebut haul. Maka wajib mengeluarkan zakat tatkala sudah dimiliki selama setahun dalam keadaan mencapai nisab. Namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat meskipun belum 1 tahun. Nah ini maknanya. Jadi apa? Memajukan dari waktu yang sebenarnya. Yang kelima, mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya. Nah ini, misalnya bolehnya mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, sama seperti tadi ya. Apa ini istilahnya? Menjamak sholat. Bedanya yang di atas jamak apa? Takdim, mendahulukan. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Ya, sedangkan yang nomor 5 ini jamak apa? Takhir. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Serta waktu maghrib di waktu isya. Salat maghrib di waktu isya. Saat sedang safar atau ada sebuah keperluan yang mendesak. Ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini yang dicontohkan oleh al-muallif hanya salat saja. Hanya salat saja. Kemudian yang keenam, saat terpaksa yang haram jadi boleh. Ya. Keadaan atau macam-macam keringanan saat terpaksa yang haram jadi boleh. Orang yang sangat kelaparan maka dia boleh memakan bangkai. Bahkan terkadang jadi wajib memakan bangkai tersebut. Kalau seandainya tidak memakannya akan mengakibatkannya meninggal dunia. Jadi insyaallah perkara yang telah kita ketahui bersama. Ya, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Jika orang itu dalam keadaan darurat, ya, tanpa dia berbuat zalim dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dan yang ketujuh, merubah. Ya, di antara bentuk keringanan yang Allah berikan adalah dengan merubah.
seperti perubahan tata cara sholat saat berada di kancah medan pertempuran yang disebut dengan sholat apa? Sholat apa? Khauf. Ya, bentuknya berbeda dengan sholat biasa. Ada perbedaan tata cara sholat antara sholat khauf dengan sholat biasa. Dan ini bukan saatnya kita menjelaskan. Jadi macam-macam yang Allah berikan keringanan kepada kita ada 7 sebagaimana yang disebutkan di sini merujuk kepada kitab Al-Wajiz. Ya, Al-Wajiz fil Qawaid Fiqhiyah. Taib. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam penerapan kaidah. Penerapan kaidah dari al-masyaqqatu tajlibut taysir. Berkata muallif hafizahullahu taala, banyak sekali cabang-cabang fikih yang tercakup dalam kaidah ini. Saya sebut beberapa di antaranya. Yang pertama, pada dasarnya bangkai adalah haram. Ini hukum asal. Namun kalau seseorang dalam keadaan terpaksa, maka diperbolehkan baginya makan bangkai tersebut, bahkan mungkin menjadi wajib. Di kapan kita wajib makan bangkai? Ya ini, kalau kita tidak menjumpai makanan selain bangkai dan dipastikan kalau kita nggak makan kita akan mati. Jadi hukumnya apa? Wajib. Karena di sini akan bertemu 2 kemadharatan. Ya, bertemu 2 kemadharatan. Madarat memakan yang haram dan madarat kehilangan nyawa. Mana yang lebih berat? Kehilangan nyawa. Karena nyawa seorang muslim tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Ya, maka untuk mempertahankan nyawa apabila harus memakan sesuatu yang haram maka diperbolehkan. Jadi ini insyaallah masuk waktu Isya. Monggo adzan terlebih dahulu.
Taib. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Contoh yang kedua, penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Asuransi konvensional itu hukumnya haram. Kenapa haram? Hah? Banyak. Yang paling jelas adalah gharornya. Ya, gharor dan apa judi itu? Maisir. Ada unsur maisirnya, perjudian. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Ya, dengan membayar misalnya 10.000 selama sebulan, maka nanti kalau ada terjadi apa-apa, dia akan mendapatkan apa istilahnya itu? Klaim, ya. Mendapatkan klaim sebesar 100 juta. Nah, misalnya, entah itu asuransi jiwa, asuransi apa lagi? Kecelakaan, ya, kecelakaan, kematian. Nah ini, asuransi kematian, ya, bayar 100.000, nanti kalau mati dapat 1 miliar. Nah ini, ada yang mau kira-kira? Kalau Anda mati, nanti kalau nggak bayar asuransi nggak dapat apa-apa loh. Nanti keluarganya nggak ada yang membackup. Tapi kalau Anda bayar, ya nanti kalau mati keluarganya dapat santunan 1 M. Tapi kalau nggak mati ya anggaplah 100.000-nya sedekah. Nah itu. Maka ini apa hukumnya? Halal atau haram? Haram. Karena banyak mengandung unsur kezaliman, riba serta lainnya. Namun pada zaman sekarang ini sistem asuransi ini hampir ada di semua sektor kehidupan. Misalnya, perhatikan ya. Ini Al-Ustadz tidak mengatakan secara luas, tapi apa? Memisalkan contoh satu saja. Contohnya, kalau masuk terminal harus membayar peron, yang di situ mesti ada sebagian uangnya untuk PT asuransi dan lainnya. Kita bayar tiket itu sudah ada apa? Asuransinya. Maka diperbolehkan membayar uang peron tersebut meskipun mengandung unsur asuransi, karena akan sangat sulit sekali menghindarinya. Dan wallahu a'lam bishawab, contoh yang kedua ini, contoh penerapan kaidah yang kedua ini, mungkin kalau kita masukkan ke dalam sebab adanya keringanan yang nomor 7. Ya, di antara sebab adanya keringanan nomor 6. Halaman 70. Di antara sebab adanya keringanan karena kita sulit untuk menghindarinya. Ya. Mimma ta'umu bihil balwa. Nah ini, semacam ini. Kalau kita tidak membayar ini, maka kita tidak akan bisa naik pesawat. Kalau kita nggak bayar tiket yang termasuk di dalamnya ada asuransi, kita nggak bisa naik pesawat, kita nggak bisa naik kereta, kita nggak bisa naik bis dan lain sebagainya. Maka hukum membayar ini halal, ya, karena nggak bisa dihindari. Kalau yang mengatakan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram itu menjadi halal kalau dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Darurat, kan begitu. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Ini termasuk cabang kaidah kalau nggak salah. Nanti akan kita serangkan. Ya, sesuatu yang darurat ini bisa membolehkan hal yang dilarang, yang diharamkan. Nah, kalau ada yang bertanya, lu kita kan nggak darurat naik pesawat. Karena biasanya darurat itu identik dengan apa? Ancamannya nyawa. Darurat kita makan bangkai, kalau nggak makan bangkai kita mati. Sahih. Darurat Anda di situ ada apa? Nyawa yang terancam. Nah kalau ini nggak naik pesawat kan nggak apa-apa.
bisa ngontel. Ya, naik bis bayar, nggak naik bis kan nggak apa-apa. Ya, dan lain sebagainya. Maka apakah ini dibenarkan? Apakah benar darurat itu hanya dalam kondisi-kondisi yang mengancam nyawa? Maka para ulama kita menyebutkan ada kaidah yang mirip dengan ini. Yaitu apa? Al-hajah tuqaddaru manzilatat darurah. Al-hajah qad tuqaddaru manzilatat darurah. Kebutuhan yang disebut dalam istilah bahasa istilah syar'inya adalah hajat. Ya, kebutuhan atau hajat terkadang kita posisikan dalam kondisi darurat. Kita naik pesawat itu hajat. Ya, karena kebutuhan manusia itu ada kalanya hajiyah, hajat, kebutuhan, dan ada kalanya daruriyah. Dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang mengancam nyawa. Memang benar, kita nggak naik pesawat, kita nggak naik bis, nggak naik kereta, tidak mengancam nyawa. Tetapi kondisi naik pesawat, naik bis, naik kereta sekarang ini apa? Sudah bisa kita kategorikan perkara darurat, meskipun itu hanya hajat. Ya, jadi kondisi-kondisi yang hajat, kebutuhan manusia secara umum, ini terkadang bisa diposisikan sebagai kondisi darurat. Ya, jadi zaman sekarang seakan-akan naik kendaraan yang tadi kita sebutkan sudah menjadi darurat. Ya, sudah menjadi kebutuhan kita yang darurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sulit mendapatkan sesuatu dengan cara yang meyakinkan, maka diperbolehkan menggunakan dzan, persangkaan yang kuat meskipun tidak sampai yakin. Dan ini banyak kita dapatkan dalam fikih Islami. Misalkan orang yang tidak mengetahui arah kiblat, salat menghadap kiblat itu apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Bahkan termasuk di antara syarat sahnya salat. Nah ini. Nah kita nggak tahu arah kiblat yang mana. Misalkan orang yang tidak mengetahui arah kiblat, lalu sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya, maka dia bisa menggunakan berbagai macam qarinah untuk menguatkan arah kiblat, lalu sholat mengarah ke sana meskipun dia sendiri belum yakin bahwa itulah arah kiblat. Jadi dalam kondisi kita nggak tahu mana arah kiblat, Allah berikan keringanan. Sholat kemana yang anda yakin itu arah kiblat. Itu maknanya. Itu contoh penerapan kaidah. Hukum asal kita harus sholat menghadap kiblat. Tapi karena kita nggak tahu, ya, karena kita nggak tahu, maka Allah berikan keringanan kepada kita. Bersungguh-sungguh, usahakan. Gimana caranya? Prediksikan tempat yang kira-kira itu kiblat, maka sholatlah menghadap ke arah sana. Lalu kita sholat, bismillah. Dzon kita ini arah kiblat. Meskipun nanti setelah selesai sholat, ternyata kita berjalan, ternyata salah tadi. Ya, maka sholat yang tadi tidak perlu diulang. Ya, sholat yang tadi tidak perlu diulang. Nah, ini contoh penerapan yang kaidah. Kita lanjutkan dikit lagi yang keempat dan kelima. Pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui bendanya secara langsung. Ya, namun karena banyak keperluan akan hal ini, maka diperbolehkan jual beli pesanan yang diistilahkan dengan jual beli apa? Salam. Bagaimana surahnya? Yaitu uang di muka, barang belakangan. Ini jual beli salam yang syar'i. Dengan cara pembeli barang bayar kontan duluan. Namun barangnya akan diterima belakangan dengan menyebutkan kriteria tertentu. Ya. Begitu juga diperbolehkannya jual beli biji-bijian yang masih dalam tanah, serta menjual buah yang masih dalam pohonnya karena keperluan mendesak yang mendesak akan hal itu. Ya. Jadi kita diperbolehkan membeli dengan taksiran. Kira-kira ini keluarnya berapa? Saya beli
biji-bijian, apa biasanya biji-bijian itu? Kacang gitu ya. Saya beli panenan kacang Anda berapa meter persegi misalnya dengan harga sekian. Nah, ini. Maka sebenarnya ini ada unsur gorornya. Ada unsur spekulasinya. Enggak jelas berapa takaran dan timbangannya. Tapi ini termasuk di antara perkara yang apa? Kembali pada perkara yang tadi kita sebutkan, sulit dihindari. Ya. Sulit dihindari untuk apa? Nimbangi satu persatu, ya kemudian baru ditentukan harganya. Maka boleh kita menebus panenan dengan cara seperti itu. Dengan catatan apa? Orang yang kita berdayakan dalam masalah ini adalah orang yang ahli dalam mentaksir apa namanya jumlah panenan tersebut. Ya, jadi intinya diperbolehkan jual beli pesanan atau jual beli buah yang ada di pohonnya. Dan yang terakhir yang kelima, pada dasarnya benda najis harus dihilangkan bendanya. Namun karena kesulitan maka diperbolehkan untuk mensucikan benda najis yang menempel di sandal dan pakaian wanita yang dipakai berjalan pada jalanan yang najis. Hanya sekedar dipakai berjalan di jalan, setelahnya yang suci. Ya, artinya begini. Secara asal kalau ada benda najis yang menempel kepada benda suci kita, secara asal yang baik apa? Dibuang, dihilangkan. Ya, pokoknya dibuang. Ada najisnya dibuang. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Dengan cara apa? Cukup disucikan benda najisnya saja. Enggak perlu benda sucinya itu ikut dibuang. Ya, dan juga dicontohkan di sini seperti wanita. Wanita yang dia itu berjalan kemudian apa namanya? Jubahnya itu gelembreh gitu ya. Gelembreh. Hingga akhirnya pasti suatu ketika mau tidak mau bisa jadi apa? Mengenai najis. Ya, mengenai najis. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para wanita. Tidak harus apa langsung dicuci. Tidak harus langsung dicuci, tapi apa pakai dulu. Karena apa? Karena tanah yang berikutnya itu akan mensucikan tanah yang sebelumnya. Dan wallahu a'lam bishawab, ini diantara kekhususan pakaian bagi wanita. Ya, kekhususan pakaian bagi wanita. Jadi wanita diperbolehkan memakai pakaian yang sampai apa? Menyentuh tanah, meskipun nanti konsekuensinya akan jalan melewati benda najis dan yang semisalnya, tapi Allah berikan keringanan. Ya, benda najis yang mungkin tertempel pada pakaian itu akan dibersihkan, akan menjadi suci tatkala melewati tanah suci yang setelahnya. Ya, ini yang dimaksud apa? Hanya sekedar dipakai berjalan di jalan setelahnya yang suci. Artinya nanti kalau sudah sampai rumah ya alangkah baiknya apa? Dicuci. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan penerapan kaidah al-masyaqqatu tajribut taysir. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya cabang-cabang dari kaidah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Kemampuan apa? Dia bisa paham enggak? Dia bisa paham perintah dan paham larangan enggak? Jangan kamu ambil. Jangan masuk. Tuh, kalau bisa berarti normal. Terus di mana letak kekurangannya? Ya? Hiperaktif.
Autis itu bukannya yang autis ada macam-macam mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab, patokannya apakah dia bisa menerima perintah dan larangan. Ya, jangan kamu makan. Paham dia, nggak makan. Ya, jangan masuk. Ya, jangan kencing di celana. Misalnya, ayo sholat. Paham dia dengan makna sholat, artinya dia harus wudu dulu. Dia harus pakai pakaian yang menutup aurat. Lalu dia mulai dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah, kalau ini bisa dipahami dan bisa dikerjakan, maka dia orang yang sadar. Dia tidak kehilangan akalnya. Nah, apakah autis seperti ini? Nah, ini. Jadi kita kembalikan. Dan wallahu a'lam bishawab, ya, yang saya tahu ada bermacam-macam autis itu. Hiperaktif termasuk autis. Jadi terlambat berpikir. Sudah dewasa. Ya. Artinya nanti suatu ketika dia pasti akan pada posisi dia berumur 17 tahun misalnya. Artinya dia umur 20 tahun baru dia seusia dengan umur 17 tahun. Nah, berarti katakanlah balik ke 17 tahun, katakanlah balik 17 tahun, maka umur 20 tahun dia baru balik. Katakanlah. Kenapa? Karena saat itulah dia bisa memfungsikan akalnya dengan baik. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tadi sampai dikatakan bisa menikah, tapi autis. Dikatakan autis itu gimana toh? Saya kok jadi bingung ini. Contoh lebih spesifik, kemampuan sosial gimana yang dimaksud? Nggak bisa ngomong sama orang. Lah, akad nikahnya gimana? Gurunya yang akad, gurunya yang nikah nanti. Subhanallah. Wallahu alam. Kalau sudah sampai gitu, wallahu alam. Ya, daripada nanti saya takut salah ya. Wallahu alam. Tanya pada lagi yang tanyakan? Menerima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu bukan karena usaha kita, itu lebih mudah, Pak. Artinya berarti ya gampangannya ya ada orang yang memberikan santunan tiba-tiba. Kita nggak perlu tanya dari mana ini. Ya. Klaim asuransi. Karena yang bayarkan pihak asuransi. Wallahu a'lam. Ya. Darurat nggak kita nerima? Nah, darurat nggak kita menerimanya? Artinya kalau kita nggak menerima, kita masih bisa cari dana sendiri. Kita masih bisa pakai uang kita sendiri. Nah, ini. Kalau darurat ya semoga masuk kaidah ini tadi. Ya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, ad-darurah tubihul mahdhurah. Ya, jadi kondisi ini memaksa kita untuk menerima enggak? Ya, apalagi sekali lagi kita dalam kondisi yang apa? Tidak meminta. Nah, jadi insya Allah lebih mudah. Jadi wallahu alam, kalau memang kondisi kita membutuhkan dan benar-benar membutuhkan, ya semoga tidak mengapa. Mungkin seperti itu. Wallahu alam. Bantu orang tua yang mengadakan acara
Ada kaitannya sama kaidah? Ada kaitannya sama kajian kita enggak? Apa kaitannya? Membantu orang. Dari dihadapkan oleh dua mudarat, yang mana yang perlu dipilih antara orang tua yang mengadakan Acara yang enggak syar'i, yang tidak syar'i dengan meninggalkannya, lebih memilih yang mana? ya antum lebih tahu. Kalau antum bandel, itu apa yang antum dapatkan. Kalau antum tidak membantu, apa yang antum dapatkan. Kalau sampai antum dipukuli, disiksa, bahkan diancam dibunuh, diusir, maka ikut bantu. Tapi kalau cuman dimarahi, ya, kamu kok nggak pernah bantu orang tua punya acara, ya afwan bu, cuman gitu saja, maka nggak ikut bantu. Ya, seperti itu. Ya, antum lebih tahu kondisi antum. Nah, ada lagi yang tanyakan? Ya. Tidak ada pakaian lagi. Sama sekali nggak ada cara. Ini dikejar dulu nih, jangan-jangan males beli, ada uang. Wah, ini. Oh, bonek. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang benar-benar terjadi yang demikian, salat pada waktunya. Dalam kondisi apapun. Di jamaah itu hanya dua waktu, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nggak ada jamaah zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Nah kalau boneknya, bolangnya 2 hari 3 hari dirapel sampai di rumah, ya, ya kan? Nah, jadi wallahu a'lam bishawab. Di waktu itu dikerjakan. Di waktu itu dikerjakan. Jadi katakanlah karena dia musafir, zuhur asar, ya, zuhur asar, tunda sampai asar. Zuhur, waduh, gak ono ganti, gak ono wong sing iso diselang kelambine, gitu ya. Benar-benar sendirian di jalan. Itu kayaknya, meskipun saya kok belum bisa membayangkan seperti itu, gitu ya. Karena apa? Gantian baju sama teman sebelah nggak ada masalah, ya. Atau paling tidak najis itu kan bisa masa najis seluruh pakaian, kan kena cuman ujung aja, ya disiram. Iya, celananya yang kena kencing dibasahi, yang kena kencing itu dibasahi. Waduh, udah masuk zuhur, nanti ditunda. Masa 2 jam 3 jam nggak kering, soalnya kering. Pakai waktu itu sholat. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Keutamaan membunuh cicak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau membunuh cicaknya ada keutamaan, insyaallah ada dalilnya. Ya, insyaallah ada dalilnya. Cuman saya lupa lafaz hadisnya. Kotoran cicak najis atau tidak? Kalau kotorannya, ya, kucing nggak najis. Kotorannya, tikus nggak najis. Kotorannya, wallahu alam, kalau kotorannya tetap najis. Ya, jadi yang tidak najis itu hanya zat hewannya saja. Kotorannya tetap najis. Mungkin seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Taib, kita akhiri. Terakhir.
Apa barang? Ngapain? Lah yang ngapain itu? Order. Nah itu. Nah. Adalah setiap kali masuk mall itu adalah bersihkan. Mungkin solusinya mungkin kita bisa pakai handset. Tapi waktu pada saat order kita kan tidak mungkin pakai handset. Sama termasuk dan kayak. Wallahu a'lam, musik di mana-mana ya ikhwan. Musik di mana-mana. Ya nggak bisa kita hindari sudah musik ini. Yang penting kita jangan. Jadi pas dengar kita astagfirullah, astagfirullah. Acak malah. Innamal a'malu binniyat. Anda ke mall mau dengar musik atau mau order? Artinya kalau ada order di tempat lain, ya mending beli tempat lain yang tidak ada musiknya. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya order ya sudah bismillah. Ya, sambil kita tetap istighfar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita niatnya cari-cari, ini ya kita wallahu alam, ya mungkin seperti itu. Taib kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.